Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan qawaidul Qur'aniyah, masuk pada kaidah yang ke-40. Di pertemuan yang lalu pendahuluannya sudah kita baca, yakni surat An-Nahl ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk adil. Masuk pada penjelasan penulis di Shafhah Saminah wa Arbaun Ba'dal Mi'ataini 248. Dibawakan ucapan pertama Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Thahir Ibn Asyura. Ini kemarin sudah kita baca. Adil itu berkumpul pada kebaikan syariat ilahiyah. Jadi semua syariat ilahi itu berkaitan dengan keadilan. Demikian pula akal-akal yang bijaksana. Ya. Demikian pula terpuji tokoh-tokoh. Itu sampai ditulis di kuil Kalda. Jadi di prasasti kuil Kalda itu di Mesir, di India ditulis, menunjukkan bagusnya keadilan. Menunjukkan bagusnya keadilan. Ya, jamaah hormati, ini berkaitan dengan adil. Setelah itu dibawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inna jima al-hasanat al-adlu. Sesungguhnya yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan itu adil. Jadi, kalau seorang pengen mengumpulkan cabang kebaikan, adil. Semuanya itu nanti terkumpul padanya kebaikan. Wa jima'us sayyi'at, kemudian kumpulan keburukan, ad-dzulmu. Dolim. Seorang kalau dolim, sudah semua keburukan itu telah dia kumpulkan. Dolim berkaitan dengan hak Allah, terjatuh kepada kesyirikan, yang itu merupakan dolim yang paling besar. Dolim kepada diri mengantarkan kepada kehancuran. Dolim itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merupakan jima'us sayyi'ah. Ini menunjukkan agungnya keadilan. Adil itu mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Kemudian dibawakan ucapan Imam Al-Mawardi.
Inna mimma tasluhu bihi halat dunya qaidatul adli syamil. Sesungguhnya dari apa yang memperbaiki keadaan dunia itu kaidah keadilan yang mencakupi. Yang mencakupi. Jadi kalau seorang adil, keadaan dunianya akan baik. Menunjukkan utamanya adil. Keadaan dunia menjadi baik. Alladzi yada'u ilal ulfah. Yang adil itu menyeru kepada ulfah, persatuan. Kasih sayang. Itu kalau adil. Coba kalau nggak adil, anak saja kadang nggak sayang dengan orang tua. Lah Pak era adil. Tidak adil. Keadilan itu membawa kepada persatuan kasih sayang. Sesama anak itu congkrah, apa salah satunya? Pak era adil loh, kowe sing dimanja. Ya, ini saudara yang saya hormati, kondisi di dunia keadilan itu menyeru kepada ulfah. Wa yubaisu ala ta'ah, membangkitkan ketaatan. Kalau adil nanti taat. Anak misalkan dapat keadilan orang tua, haknya dipenuhi, nanti taat sama orang tua. Rakyat dapat keadilan dari penguasanya, kebijakan-kebijakannya nanti akan ditaati. Ini membangkitkan ketaatan. Wa ta'muru bihil bilad, keutamaan adil itu menjadikan negeri makmur. Menjadikan negeri makmur. Wa tanmu bihil amwal, harta itu tumbuh berkembang. Iya. Demikian pula wa yukabbiru ma'ahu nasl, nasalnya menjadi akan besar. Keturunannya menjadi banyak. Coba kalau harta melimpah, keturunan banyak, negeri makmur, bersatu, itu sudah kebaikan luar biasa. Kebaikan luar biasa. Kan nanti kebaikan satu negeri itu seperti itu. Makanya dalam ayat istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wal banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Contoh kebaikan satu negeri itu salah satunya dengan istighfar. Kalau seorang istighfar, nanti Allah akan kirim awan yang menurunkan hujan. Yang hujan itu yursama alaikum midrara. Kemudian yang hujan itu mendatangkan barokah. Allah perbanyak anak dan harta, Allah jadikan taman-taman, Allah jadikan sungai-sungai. Tanda kebaikan itu, satu, cuacanya enak. Kedua, harta melimpah, anak banyak. Ini pernah kita sampaikan? Bondone akeh, keturunannya kurang, ya nggak bahagia itu. Keturunannya akeh, bondone cupet, wah tambah meleh. Ya, tangi turu anake piro 12. Wah, itu baru bangun tidur saja. Wes, tukokne sego berkat itu berarti 8.000 ping 12. Ya. Perhatikan di sini, keadilan itu dampaknya luar biasa. Gambaran-gambaran kebaikan dunia itu akan didapat. Persatuan, negeri makmur, harta melimpah, kemudian keturunan banyak. Wa ya'manu bi sultan, aman. Ya, dengannya kekuasaan. Walaisa sayun asra'u fil harabil ad. Sebaliknya, enggak ada sesuatu yang lebih mempercepat runtuhnya bumi. Wala afsadu li dhamairil khalqi minal jur. Enggak ada yang lebih membuat kerusakan bagi makhluk dibandingkan dengan kesebalikan daripada adil. Dolim, tindakan melampaui batas, rusak. Rusak. Tadi contohnya tadi dalam satu keluarga aja, kalau seorang tidak menegakkan keadilan, kadang nggak ada persatuan. Anak-anak congkrah, sesama anak, lah ngopo? Wah, gue dimanja karo pae. Nggak ada keadilan. Itu sama anak aja nggak ada persatuan itu. Nggak ada persatuan. Demikian pula nanti pembangkangan, itu baru sekupnya keluarga. Apalagi kalau itu di tengah masyarakat luas. Makanya asra fi harabil ard, paling cepat runtuhnya bumi
Itu salah satunya ketika tidak ada keadilan. Li'annahu laisa yaqifu al-haddin. Karena kalau sudah nggak ada keadilan, tidak berhenti pada batasan. Ya, lah orang kalau sudah nggak melanggar batas, ya mesti masalah. Karena ada batasannya, dia lampaui. Seseorang itu akan baik kalau sesuai dengan batasan. Wala yantahila ghayah, nggak berhenti kepada puncak. Puncak. Likulli juz'in minhu qistun minal fasad hatta yastakmilah. Maka setiap bagian darinya, dari satu kejadian itu nanti kerusakan sampai tingkatan sempurna kerusakannya. Ucapan Imam Al-Mawardi menjelaskan kepada kita, adil itu memperbaiki keadaan dunia. Semuanya itu menunjukkan kaidah ini sangat agung. Inna hadal makna syar'il azim wa huwal adl. Sesungguhnya makna syara yang agung itu adil, allati natafaya'u dulalal hadisi anhu, yang kita itu ini bernaung di bawah pembahasan tentangnya. Min wahyi hadil qaidatil Qur'anil muhkamat, yang dari wahyu kaidah Quran yang muhkamat. Innallaha ya'muru bil adl. Innallaha ya'muru bil adl. Yang pembahasan kita seputar tentang naungan dari kaidah ini. Lahuwa makna ta'sikuhu nufusul karimah. Yang makna adil itu, saudara yang saya hormati, diinginkan oleh jiwa-jiwa yang mulia. Semua jiwa yang mulia itu pengennya adil. Adil. Sampai orang misalkan dihukum, adil, nerimo itu. Tapi coba kalau nggak dihukum, nggak adil. Lah salah saya itu cuma segitu, masa saya dihukum pati. Lah salahmu nyolong apa? Ya saya hanya sekedar misalnya nyolong mangga. Dihukum misalkan sampai 10 tahun. Misalkan. Guru nyolong pelem 10 tahun toh mas. Nggak terima itu. Orang nggak merindukan. Tapi kalau misalkan nyolong pelem dihukum setimpal. Ya wis, saya rumangsa salah. Rumangsa salah. Nyolong pelem, kalau yang adil tuh misalkan dihukum berapa? Sebentar. Nilainya nggak seberapa. Tapi kalau nyolong pelem sak uwit, sak lemai sisan, ya sak sertifikatnya ya lumrah. Ini saudara yang saya hormati, adil itu dirindukan oleh jiwa yang mulia. Wal fitru sawiyah, fitrah yang masih lurus. Wallahi walillahi kam kana tahqiquhu sababan fi khairatin azimatin. Maka milik Allah lah betapa banyak penerapan keadilan itu sebab kebaikan yang sangat agung. Wa manhin kasiratin, anugerah yang sangat banyak. Sumbernya karena adil. Sumbernya karena adil. Makanya tadi kalau bahasa Imam Mawardi menjadikan ta'muru bihil bilad. Negeri itu makmur. Negeri itu makmur ketika ada keadilan. Wal aksu sahih. Wal aksu sahihu, kesebalikannya ya sudah benar. Wa kam kana tahqiqu hadal adli sababan fi islami unasin ma hasawm alal islam illa tahqiqu hadal asil kabir al adlu. Betapa banyak penerapan keadilan ini sebab orang-orang masuk Islam. Orang-orang masuk Islam. Nah, termasuk keindahan syariat kita kan adil. Adil. Tapi kalau bukan Islam, contoh Islam itu misalkan orang dolimi, bunuh, ada kisos. Wah, penak ning Islam lah. Ya kenapa? Kisos, adil. Coba kalau misalkan orang membunuh, penjara 10 tahun. 10 tahun itu kalau nanti disuap, iso 7 tahun. 7 tahun itu nanti kalau disuap, ya iso nanti 5 tahun. 5 tahun itu kalau punya uang lagi, kita ini penjara iso dolan yang luar negeri itu. Jamaah hormati, nanti orang ora adil no. Ora adil. Banyak orang masuk Islam, pendorongnya itu penerapan kaidah yang agung adil. Wa ilaikum hadal mauqif alladhi yubayinu syai'an min asaril adl fi nufusil khasumi qoblal asdiqa. Ya, sekarang ambil olehmu
sikap yang menjelaskan sesuatu dari pengaruh adil dalam jiwa-jiwa musuh sebelum menjadi teman akrab. Itu karena keadilan. Ada kisah yang luar biasa dibawakan oleh Ibnu Asakir dalam tarikh Damaskus dari jalannya Asyabi. Wajada Ali ibn Abi Thalib dir'ahu inda rajulin Nasrani. Ali itu menemukan baju besinya di tangan orang Nasoro. Siapa yang bersengketa? Ali, khalifah. Siapa lawan sengketanya? Orang Kristen, orang Nasoro. Kalau nggak adil, wes Ali sebagai khalifah. Kalau misalkan tidak ada, kayak jelun kayak. Kau ini, itu baju besi saya. Kan selesai. Itu penguasa. Fa'aqbala bi ila Syuraih yuhasimuhu. Maka Ali mendatangi Syuraih, yang Syuraih itu supaya menjadi hakimnya. Menjadi hakimnya. Syuraih, kamu tengahi. Baju besi saya dicekel orang Nasoro itu. Faja'a Ali hatta jalasa ila janbi Syuraih. Ali, ingat, Ali ketika itu khalifah. Datang di samping Syuraih. Ini kalau di masa sekarang misalnya presiden ya bersengketa dengan wong biasa apa meneh keyakinane beda, yang jadi hakim, oh itu hakim konstitusi. Itu saya sedulurku misalkan ya. Apa mungkin adil? Nggak mungkin adil. Lah ini Ali khalifah yang jadi hakimnya Syuraih. Faqala lahu Ali, maka Ali berkata, ya Syuraih, lau kana hasmi musliman ma jalastu ila ma'ahu. Kalau misalkan ini yang bermasalah denganku itu muslim, saya nggak akan duduk di sampingmu. Kalau muslim kan gampang. Kalau muslim gampang. Tanya, kok baju besiku mbok gawe ning ndi? Ya. Nanti jelas. Karena ini orang Nasoro. Ingin membuktikan Islam itu mengajarkan keadilan. Walakinnahu Nasrani. Waqad qala Rasulullah SAW, idza kuntum wa iyyahum fi tariqin fattaruhum ila madayyihi. Padahal Rasul sampaikan kepada orang kafir, kalau kalian dan mereka itu di satu jalan, sempitkan mereka ke tempat yang paling sempit. Wong kafir itu kalau dalam Islam, mereka dihinakan, tidak didolimi. Ya, jadi kalau di satu jalan sempit kita melaku, kita neng tengah. Jangan kita minggir-minggir mepet-mepet. Sing wong kafir beneng tengah. Enggak itu. Kalau penjilat kan begitu, penjilat monggo ndoro. Ya, orang kafir kok ndoro-ndoro. Ya, itu kalau penjilat. Kalau muslim yang punya harga diri, enggak, saya enggak ngalah. Ya, ini perintahnya Nabi SAW. Sagharu bihim kama sagharallahu ta'ala bihim. Rendahkan mereka sebagaimana Allah merendahkan mereka. Min ghairi antadghaw, tapi tidak melampaui batas. Orang kafir enggak ada kehormatan. Tapi syariat kita melarang kita mendolimi. Maka Syuraih jadi penengah. Maka kata Ali, hadad dir'u, dir'i lam abi walam uhib. Baju besi ini dibawa orang Kristen ini, itu punya aku. Kata Ali, saya tidak menjual, saya tidak pernah memberikan. Karena orang itu hartanya boleh dipakai orang lain, dua. Satu, ketulusan hati. Ketulusan hati itu dihadiahkan, disedekahkan. Yang kedua, muamalah syar'i. Muamalah syar'i itu, lho kuwi HP ini masih kan mbok gawa. Wis jeleh diwene aku. Ndek ingin tuku sing regan 8 juta misalkan. Itu boleh. Yang kedua, loh, HP ini masih mbok gawa. Ndek ingin kepepet butuh, Mas. Akhirnya HP ini didol ke saya. Kata Ali, saya tidak menjual, saya tidak menghadiahkan. Faqala Syuraih lin Nasrani, maka Syuraih berkata kepada Nasrani, mataqulu fi ma yaqulu Amirul Mukminin. Sekarang gimana menurutmu, hei Nasoro? Apa yang diucapkan oleh Amirul Mukminin? Apa kata Nasrani? Madir'u ila dir'i.
Nasrani bohong dengan mengatakan baju besi ini punya saya. Coba kalau dalam syariat, kalau seorang menuduh barangnya dimiliki oleh orang lain, dimiliki oleh orang lain, itu harus mendatangkan bukti. Harus mendatangkan bukti. Misalkan itu milik saya, ini bukti nih mas. Bukaan kartu SIM itu nanti jenenge saya. Apalagi nanti kalau HP yang mahal itu kan ada kunci, ada sandi. Bukaan sak jeledeng murah mungkin isono. Kenapa? Karena kata kuncinya kadang ada itu telunjuk jari. Iya, makanya kalau seorang istri yang HP-nya suami itu dikunci dengan jarinya, turu sih. Begitu turu, drijine di puter-puter ini loh. Iso buka. Kalau enggak, pakai jari kita enggak bisa. Itu punya saya, ini buktinya. Sandinya saya yang punya. Ali bin Abi Thalib ketika itu mendakwa itu punya saya, tapi Nasara itu punya saya. Wa ma amirul mukminin indi bikadib. Faltafata surah ila Ali. Dan tidaklah, wahai amirul mukminin, saya dusta. Enggak, si Nasara itu mengatakan, ini juga punya saya. Maka surah ini menoleh kepada Ali. Ya amirul mukminin hal min bayinah. Wahai amirul mukminin, kamu punya bukti? Kamu punya bukti? Kan kalau seseorang menuduh orang lain harus mendatangkan bukti. Bukti mundi. Fadhahika Ali tertawa. Faqala ashaba surah, ya sing bener surah. Mali bayinah, kami tidak memiliki bukti. Faqadha bihali Nasara. Akhirnya sama surah dimenangkan orang Nasrani. Coba dilihat tadi. Nasara tadi sebenarnya bohong. Ya, Ali yang menuduh. Dia ngambil baju besi saya. Orang kalau menuduh kan butuh bukti. Buktimu mana? Kalau buktinya, tadi contohkan HP. Ya gorene. Kalau ini memang punya kamu, bukaan coba. Gak bisa toh. Ini punya saya, ini loh bukti nih. Ya wis, yang menang kamu. Tapi kalau nggak bisa mendatangkan bukti, nggak bisa. Tidak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa. Omongnya uang misalkan. Itu sing mbok gowo 200.000 ku ditku loh. Ya. Kalau orang mengatakan seperti itu, kemudian yang membawa 200 itu mengatakan, enggak ini uang saya sendiri. Yang menuduh diminta bukti. Kamu punya bukti kalau itu uang kamu? Saya ngambil uang kamu. Kalau uang apa ada tandanya? Lagi bukti nih, tanda tanganku neng kono. Ya enggak ada. Namanya uang sama saja. Tapi kalau punya bukti, rekaman CCTV misalkan. Kalau delokon kae. Ya, sing buka dompetku kowe to. Kamu ambil 2 lembar toh. Mana itu? Kuwi rupane sapa kuwi? Kalau punya bukti, yang menuduh menang. Ali bin Abi Thalib enggak mendatangkan bukti. Perhatikan seorang kalau tunduk kepada syariat, walaupun yang memutuskan surah Ali sebagai Amirul Mukminin. Ya surah ya tetap adil. Pokoknya kalau menurut dalil, orang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti. Kamu enggak punya bukti kok. Sing menang Nasara. Sekarang lihat. Famasya khutta sumaraja. Si Nasara ini berjalan beberapa langkah, setelah itu kembali. Kemudian Nasrani ini mengatakan ama ana fa asyhadu anna hadil ahkamal anbiya. Maka aku bersaksi ini hukumnya para nabi. Hukumnya para nabi itu adil, enggak memandang ini penguasa atau ini orang rendahan. Coba kalau hukum manusia. Hukum manusia itu didelok sampai ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau penguasa, pejabat yang melakukan, hukumannya sih. Tapi kalau orang rendahan, wah itu kalau perlu pateni wae ini. Hukumannya nggak mati itu pateni wae untuk mengurangi kepadatan penduduk. Walah. Serem itu. Serem. Itu kalau hukum para nabi sekecil apapun punya hak itu akan diberikan. Kayak kisahnya Umar ketika membangun apa itu loh. Di situ ada rumahnya orang Yahudi.
rumahnya orang Yahudi. Itu pengen dituku, digusur, wah ora gelem ora apa? Enggak mau. Itu di masa khalifah siapa di Mesir? Ya gubernur. Ketika dilaporkan kepada Umar, ya wis, rapopo itu hak dia. Coba kalau sekarang, kalau aturan bukan Islam, misalnya sak wilayah suwini itu kuah wis dituku, omahmu ning tengah. Ya, belum dituku rawai dalan. Mbok dol apa ora? Yen ra mbok dol kowe tuku pesawat kowe mlebu mabur situ. Ya akhirnya dijual. Kalau jual terakhir itu kadang wis semene gelem ra gelem karepmu. Sampai ada istilah ganti rugi, itu hukum manusia. Hukum para nabi itu tidak memandang. Walaupun mungkin orang kafir salah, ya tetap dihukum. Orang kafir misalkan secara hukum yang nampak menang, dimenangkan. Si Nasr ini mengatakan ini hukum para nabi. Amirul Mukminin qadamani ila qadihi. Amirul Mukminin itu mengedepankanku kepada putusannya. Putusannya memenangkanku. Coba bersengketa dengan khalifah. Wah, Indonesia misalnya kowe bermasalah dengan Pak Presiden, siap-siap baik. Ya, gendero abang. Ini masalah dengan Amirul Mukminin. Kita wani misalkan bermasalah dengan Pak Presiden, rasa Pak Presiden lah. Om sekelas misalnya bupati apa gubernur, siap-siap Mas. Kalau nggak penjoro, ya, siap-siap baik, mati, mbok piye carane lah. Ini hukum manusia. Di sini bermasalah dengan Amirul Mukminin menang. Secara dohir seperti itu. Si Nasrani ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, masuk Islam. Kemudian Nasrani ini berani jujur. Adir wallahi diruka. Amirul Mukminin, baju besi ini nggonmu. Coba tadi sebelumnya apa? Ketika di pengadilan, enggak ini punya saya. Berdusta. Tapi setelah keputusan yang nampak menang kepada dia, akhirnya dia ternyuh masuk Islam. Setelah masuk Islam, jujur, demi Allah Amirul Mukminin, ini punya kamu. Lah kok bisa? Ittaba'tul jaisa. Satu kali aku mengikuti pasukan perang. Dan aku melihat engkau berangkat. Lah ketika berangkat itu keluar dari ontamu aurak. Jadi satu lembaran itu. Jadi dari ontanya Ali itu ada yang jatuh. Lah ternyata baju besi itu dimek. Kan orang kalau nggak memiliki akhlak, barangnya orang jiglok itu bukan diceluk. Misalnya saya katakan jiglok itu langsung dipidak. Ya, dipidak gitu. Nanti wis menang di situ ya. Nanti kalau orang lunga dijimuk dipek. Tapi kalau orang yang baik, Mas, artone jenengan jiglok. Boten, nggih, kula ngerti jigloke. Ini Nasrani ini, ketika Nasoro tahu barangnya Ali jatuh, itu enggak dipanggil, pasukan ini jatuh, enggak. Itu justru malah diambil. Ya. Kemudian kata Ali, amma ida aslamta fayalak. Lihat, Ali bin Abi Thalib, baju besi itu mahal loh. Baju besi itu mahal. Ya, kata Ali, kalau memang kamu masuk Islam, PN. Kemudian wahamalahu ala faros. Kalau begitu setelah itu kamu ambil, kemudian nanti kamu pakai untuk berangkat ke medan perang. Kalau kamu masuk Islam. Masya Allah ya. Terus PN baik. Iya. Fa'ahbaroni man ro'ahu. Betul kata Sya'bi, kemudian ada orang yang menghabarkanku, orang ini termasuk ikut perang. Ya, memberantas orang-orang Khawarij bersama Ali pada hari Nahrawan. Lihat dampak keadilan. Dampak keadilan. Musuh yang tadinya bohong menjadi jujur. Musuh yang tadinya kafir masuk Islam. Itu dampak keadilan. Coba persaksikan Surai. Surai itu menghakimi. Yang dihakimi Ali bin Abi Thalib dengan orang kafir. Orang kafir itu diperintahkan untuk dihinakan, tapi tidak boleh didolimi. Surai tetap memutuskan sesuai dengan kaidah hukum itu.
nggak noleh. Wah, Amirul Mukminin itu. Apalagi kalau disebutkan keutamaan Ali. Ali itu termasuk awal masuk Islam. Ali itu mantune Rasulullah SAW. Ali itu anak paman Nabi SAW. Ali itu mendapatkan kesaksian termasuk masuk jannah. Ali itu mendapatkan kesaksian orang yang cinta kepada Allah dan Rasul dicintai oleh Allah dan Rasul. Wah, kalau membahas keutamaan Ali, lawan sengketanya orang Nasoro. Tapi Surah tetap memutuskan dengan keadilan. Saudara yang saya hormati, ini luar biasa. Makanya ta'ammal ya Abdullah kaifa asara hadal mauqifil ajib minar rajulil awali fid daulati indaka fil islamihi. Perhatikan wahai Abdullah, bagaimana sikap yang menakjubkan dari seorang di awal daulah Islam. Beliau berkuasa. Ya, bahkan bergabung kepada tentaranya memerangi orang Khawarij yang keluar dari Islam. Ini fadilatu iqamatil adil. Utamanya menegakkan keadilan. Orang kalau adil itu wong elek jadi apik. Tapi kalau orang nggak adil, wong elek tambah elek itu. Wong elek tambah elek. Coba kita kasih contoh. Yang ini sering kita angkat. Orang nggak adil dalam bicara. Jadi remuk itu. Contoh misalkan ada orang, kiri ngombe. Kalau kita balas, podo-podo kiri rasa ngeloke. Dia masih terima itu. Daripada gue celeng. Ya. Itu iso nesu. Kenapa? Nggak adil. Kan kata para ulama, kalau orang mengatakan kepada kita kalimat kotor satu kali, kita balas satu kali, itu namanya adil. Tapi kalau saya ini kasih contoh, orang mengatakan kepada kita kalab, kita balas dengan khinzir. Kalau dalam Islam, anjing dengan babi itu lebih buruk babi. Lebih buruk babi. Dolim kita. Kalau dolim, yang dikatakan, yang diberikan kalimat dolim itu, mesti muni. Balas nanti. Kalau nggak adil. Tapi kalau, kiri lagi ngombe, podo-podo kiri rasa ngelok. Dia masih mesem itu. Oh, kiri gudi kan. Welek. Kuru cengkring. Jadi padu nanti. Perhatikan keutamaan keadilan. Bal inal imamal adila ahadus sab'atil ladzi yudilluhumullahu fid dilli yauma la dilla illa dilluh. Bahkan kalau pemimpin bisa adil, salah satu dari 7 golongan yang Allah akan naungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Ini dulu yang bisa kita baca. Ya, nanti akan diterangkan pelajaran-pelajarannya sebagai hakim, ya, pelajaran-pelajaran sisi yang lain berkaitan dengan kisah ini. Masya Allah. Pokoknya saudara yang saya hormati, tegakkan keadilan. Sampai nanti kepada orang yang kita tidak suka, itu pun tetap adil. Kadang kalau orang geting itu, keadilannya hilang. Orang kalau geting, wabe itu kelihatan elek. Insya Allah nanti kita akan baca. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ditanyakan. Kalau bisa kita jawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.